Ya, assalamualaikum, balik lagi ke channel AD Solo Production. Buat kalian yang mau beli Vision NVL ya, Vision generasi kedua, second atau bekas, perlu cek video ini dulu. Kita akan beri informasi tentang apa saja yang perlu dicek sebelum membeli seekor Vision NVL. Vision ini generasi kedua setelah Vision lama, Vision old yang tahun 2007 sampai 2012, ini keluaran 2013 sampai 15 sebelum keluar Vision Advance. Nah, untuk yang pertama kita langsung ke depan seperti biasa. Nah, untuk visornya yang ori seperti ini, smoke, ada 4 baut di sini. Lalu ada emblem Garputala Yamaha di sini kecil ya. Lalu ke bawah bentuk headlampnya seperti ini, seperti biasa. Cek chrome-nya masih bagus atau enggak. Nah, untuk ini mikanya ada baret ya. Nah, ini bisa dicek, ada baret, mungkin dia kena sesuatu, saya kurang tahu. Dapatnya seperti ini, tapi ini masih original. Bisa dilihat ada tulisan di bawah nih, Stanley. Nah, ini sama spek lampunya nih, 35 watt. Nah, ini. Nah, untuk bagian ini tadi, kalau kalian dapat yang second kayak gini ya, kalau baretnya tipis ini bisa dibersihkan atau bisa dihilangkan dengan cara di amplas tipis, amplas 1500 sama air, terus dikompon. Ini pasti hilang dan pasti bisa kinclong lagi. Nah, lanjut ke bagian bawah langsung. Nah, untuk spakbox seperti ini kebetulan repaint. Soalnya untuk Yamaha ya, untuk Yamaha ataupun Honda sekalipun yang warna merah seperti ini, motor laki biasanya, dia untuk kalau udah jalan berapa tahun, 5 tahun lah ya, ini jalan 5 tahun lebih, dia pasti akan pudar, terutama yang terus-terusan kena sinar matahari ya. Ini bagian spakbor, lalu di sini ini udah repaint, sama di bagian sini. Nah, ini udah repaint, soalnya warna aslinya itu dia udah pudar. Nah, untuk yang putih itu aman, soalnya untuk yang putih dia nggak ada yang pudar. Lalu ke bagian bawah lagi, velg. Nah, untuk velg dia ring 17. Coba deh sini, ring 17 palang 5. Untuk orinya seperti ini, tulisannya ada di dalam sini, belakang piringan. Ada tulisan-tulisan di sini. Yamaha ada tulisannya di sini di dalam. Nah, di dalam situ nanti Anda bisa cek. Untuk profil bannya ini udah nggak standar, cuma ukurannya masih sama, yes, 90-80 17. Ini merek Corsa tubeless. Lalu kita cek bagian soknya. Nah, untuk soknya dia ada kebocoran atau enggak, ada baret atau chrome. Kalau ada baret biasanya warna chrome-nya itu ada yang hilang, dan biasanya ada di bagian bawah-bawah sini lah. Sama tabungnya ini, dia ada bekas tatu yang atau yang kemakan, kena apalah, mungkin bisa jadi itu bekas tabrakan atau bekas jatuh. Untuk yang ini aman. Lalu ke bagian radiator sebelah sini, cek kebocoran, ada bocornya atau enggak. Dia kering, masih kering. Nah, ini masih kering ya, masih kering, cuma perlu dicek juga, ditanyakan kalau mau beli dia radiatornya terakhir kali ganti kapan. Lalu kita naik ke sini. Nah, untuk handle-nya udah ganti ya, nggak orinya, dia bisa adjustable. Lalu
Nah, lalu bagian ini ada speedometer. Nah, biasanya speedometer itu kerusakannya ada di bagian digitalnya. Nah, coba ini kalau ini ada kayak pudar gitu, dia cuma kaca filmnya itu pudar, atau kalau orang bengkel speedometer bilangnya itu sun burning, atau dia sering kena panas. Jadi kalau di bawah terik matahari ada angka yang nggak kelihatan. Nah, ini bisa diganti dan harganya relatif murah. Kalau fungsi-fungsinya bisa dicek. Nah, sen dicek semua, lampu, dimmer, klakson, dan stop engine semua cek ya. Lalu ini seperti yang saya bilang tadi, ini repaint, karena kebanyakan warna merah itu untuk pemakaian 5 tahun dia udah pudar. Cuma ini masih utuh semua ya. Kalaupun harus ganti, harganya ini relatif murah. Nah, untuk seperti ini misalkan dia ada misal pecah kena tembok atau kena apa, satunya ini di dealer Yamaha itu seingat saya dia harganya nggak sampai 100.000, mungkin sekitar 70 ribuan aja. Nah, jadi kalian kalau dapat kayak gini, oh kok ada rusaknya di sini, ya itu anggaran kalian sekitar segitu. Jadi kalau ada misal selisih lebih banyak dari pasaran, cuma ganti ini aja, ya ambil aja. Lalu bagian tangki seperti ini, tutup tangki seperti ini, bisa dicek dia banyak karat atau enggak. Nah, untuk tutup tangki seperti ini kita cek dia ada banyak karat atau enggak di sini maupun di sini ya. Jadi pastikan aja kalau tangkinya masih baik, nggak kena air, nggak kena korosi lah. Nah, tutup. Lalu ke bagian mesin. Untuk mesin yang perlu dicek ya baut-bautnya, dia pernah bongkar atau belum. Nah, untuk yang paling kelihatan itu biasanya di perpak bagian sini. Saya bilangnya perpak ya, nggak tahu kalau bahasa resminya apa. Nah, ini ada hijau di sini, namanya perpak. Kalau masih hijau ini biasanya belum pernah bongkar atau ini masih originalnya. Sama dicek bagian-bagian dalam, dia masih urut atau enggak, dicek bagian dalamnya. Nah, untuk friction sendiri, untuk bagian mesin biasanya dia agak sedikit kasar, terutama untuk pemakaian udah 5 tahun lebih. Dia ada di suara karet rongsel. Biasanya kalau di kopling dia hilang, kalau koplingnya dilepas dia agak kasar, suara deg-deg gitu. Sebetulnya nggak pengaruh ke performa ya, cuma ganggu aja suaranya, dan itu sebagian besar friction kayak gitu. Terus lanjut ke jok ya. Untuk jok, kapnya biasa hitam seperti ini, bodinya juga ini ada garpu tala di sini. Ya, ini masih standar semua, jadi ya seperti inilah. Lalu spakbornya seperti ini. Diinget-inget motifnya. Kalau biasanya banyak orang yang motong dibuat motif seperti ini, cuma dia di sini. Nah, kalau orinya itu panjang sampai ke bawah knalpot. Nah, dia di bawah moncong knalpot yang aslinya. Untuk profil bannya ini udah ganti Roadwinner. Dia ukurannya lumayan besar, 140. Velgnya, palangnya sama kayak di belakang, ada tulisan Yamaha untuk yang ori ya. Terus piringannya seperti ini, cakramnya 1 piston Nissin. Nah, untuk sok yang ori, sok yang tengah mononya, dia itu pirnya warna kuning seperti itu. Nah, untuk
knalpot dia seperti ini, covernya kalau motor laki biasanya baret di sini wajar, lebih lagi ada pemakaian 5 tahun jadi nggak masalah. Yang penting mesin, surat-surat, kaki-kaki itu yang paling penting. Bodi juga penting, cuma kalau minor itu bukan jadi masalah. Lalu apa lagi? Yang penting nomor mesin ya. Yang penting suratnya itu kita cocokkan bener. Untuk nomor mesin ini dia ada di bawah sini. Oh, di bawah sana. Oke. Di bagian kiri. Ini ada di bawah sini. Nah, dia ada di bawah sini. Nomor mesin bawah sini. Lalu untuk nomor angkanya, ya rata-rata sama, dia ada di jok. Jok. Nah, dia ada di sini. Jadi kelihatan gampang carinya. Cek juga kabel-kabelnya kayak gini, dia masih urut atau enggak. Biasanya kalau dibuat anak-anak yang iseng, dia udah enggak aturan gitu. Nah, kalau sampean mau beli, cek dulu kabel-kabelnya. Lalu apa lagi? Saya rasa cuma itu. Nanti kalau kurang atau ada yang perlu lagi ditanyakan, bisa kasih di kolom komentar. Insya Allah nanti kita jawab di situ. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.